Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratu Nurisman di KRO. Saya dari kelas IFD satu dengan NIM 24040102023. Di sini saya akan mempresentasikan analisis gradient descent pada dataset Fashion MNIST. Di sini saya memenuhi ulangan tahun semester dari mata kuliah Deep Learning yang diampu oleh Bapak Chatru Nugroho, Eskom Hemkom. Baik, untuk outline presentasinya sendiri, yaitu adalah pendahuluan konsep gradient descent, ada dataset Fashion MNIST-nya, implementasi model, pengujian beberapa learning rate, hasil atau analisis, dan juga kesimpulan. Oke, kita mulai dari gradient descent itu sendiri. Gradient descent itu merupakan algoritma optimasi yang berfungsi untuk meminimalkan error pada model machine learning dengan memperbaharui parameter secara bertahap berdasarkan arah gradient. Algoritma ini menjadi salah satu metode utama dalam proses pelatihan model karena mampu meningkatkan akurasi dan kinerja prediksi secara efektif. Lalu untuk rumus gradient descent itu sendiri itu yang seperti ini. Ada parameter model atau sorry sebentar. Oke, ada ada parameter model, ada learning rate, ada fungsi loss, ada gradient atau arah perubahan errornya itu sendiri. Untuk kali ini saya menggunakan Google Colab. Oke, di sini adalah apa namanya untuk memanggil data atau mengimport data itu sendiri. Di sini berikut gambar-gambar ini adalah dataset dari Fashion MNIST itu sendiri, di mana training datanya ada 60.000, untuk testing datanya itu dia ada 10.000, di mana pixelnya itu 28 kali 28 seperti yang tertera di sini. Lalu di sini adalah class name-nya, ada t-shirt, trouser, dan lain-lainnya. Lalu hasil dari kode yang ini adalah gambar tersebut, gambar berikut. Oke, ini untuk pemodelan datanya, di mana yang di sebelah kiri ini, data dinormalisasi agar nilai piksel berada pada rentang 0 sampai 1 sehingga proses pelatihannya lebih stabil. Lalu di sini untuk apa? Untuk membuat model neural network-nya. Lalu di sini ada optimizer yang digunakan adalah SGD dengan learning rate-nya 0,01. Lalu di sini kita melatih modelnya. Jadi ini ada epoch-nya di mana itu sampai dengan 20. Nanti saya akan perlihatkan untuk kode dari Google Colab itu sendiri. Nah, di sini adalah pemodelan datanya. Hmm, di mana ini untuk tes loss dan juga apa namanya tes akurasinya. Di sini ketika grafiknya turun menandakan bahwa gradient descent ini berhasil meminimalkan error. Terlihat di sini menurun, berarti ini di sini disampaikan bahwa berhasil menurunkan error. Lalu untuk grafik akurasi dan epoxy itu sendiri, itu dia menaik, yang dimana menandakan bahwa modelnya ini cukup baik. Jadi ketika semakin grafiknya naik, itu menandakan modelnya itu semakin baik. Lalu di sini adalah confusion matrixnya, di mana 88% benar, tetapi model sering salah membedakan shirt dan juga t-shirt. Seperti itu. Nah, lalu di sini hasil atau analisisnya, di mana di sini ada precision, ada recall, ada F1 score. Nah, sini untuk perhitungannya, untuk average. Lalu di sini dibuat summary modelnya. Tuh, oke, ada total parameters, ada triennial parameters dan lainnya. Lalu di sini dibuat contoh prediksi apakah model benar-benar mengenali pakaian atau tidak. Di mana di sini prediksinya adalah uncle good, yang di mana untuk kenyataannya dan kebenarannya juga merupakan uncle good seperti itu. Lalu di sini dilakukan pengujian untuk learning rate-nya baik dari 0,001, 0,01 dan juga 0,1, yang dimana akurasinya semakin tinggi itu semakin bagus. Untuk akurasi yang paling tinggi itu ada di learning rate di 0,1 di mana di 88%. Pada pengujian ini learning rate-nya memberikan akurasi tertinggi. Seperti itu.
Namun, pada kasus lain, learning rate yang terlalu besar dapat menyebabkan proses pelatihan menjadi tidak stabil juga. Jadi, sehingga belum bisa dikatakan bahwa learning rate 0,1 itu yang terbaik. Ini tergantung data dan juga studi kasus yang dilakukan. Lalu di sini terdapat poin-poin kesimpulan eh, yang sudah saya pilihkan untuk dijelaskan gitu. Berdasarkan pengujian menggunakan dataset Fashion MNIST, algoritma gradient descent ini melalui optimizer stochastic gradient descent atau SGD berhasil melatih model neural network untuk melakukan klasifikasi citra pakaian. Hal ini ditunjuk oleh grafik loss yang menurun dan grafik akurasi yang terus meningkat. Akurasinya meningkat. Lalu pengujian dilakukan dengan tiga nilai learning rate, yaitu 0,0, 0,1, 0,1, dan juga 0,01. Hasil itu diperoleh menunjukkan learning rate 0,1 itu lebih tinggi. Lalu dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai learning rate mempengaruhi terhadap kinerja gradient descent dalam mengoptimalkan bobot model. Pada pengujian ini, learning rate 0,1 memberikan performa terbaik sehingga menjadi parameter yang paling optimal. Namun, balik lagi ini tergantung dengan studi kasus yang dilakukan. Baik, untuk hasil presentasinya cukup sekian. Namun, saya ingin mempresentasikan juga untuk eh, kode atau Google Colab-nya itu sendiri. Baik, baik. Oke, oke, oke. Nah, di sini saya menggunakan Google Colab untuk melakukan modelan, di mana di sini kita import TensorFlow-nya terlebih dahulu. TensorFlow-nya sendiri itu kita ada di versi 2,20. Oke. Nah, lalu di sini kita untuk membaca data terlebih dahulu. Untuk training datanya ada di 60.000 dengan 28 kali 28 pixel dan testing datanya ada 10.000 di 28,28 pixel. Di sini untuk mengklasifikasi nama-namanya. Seperti itu. Lalu ditampilkan dalam bentuk foto yang seperti ini. Lalu seperti itu, lalu seterusnya ini kita melakukan pemodelan menggunakan sequential. Dan juga tadi yang SGD. Nah, di sini untuk pemodelannya juga. Jadi epochnya itu 20/20. Oke. Nah, lalu yang di sini kita untuk melihat loss testingnya dan juga akurasi testingnya. Di mana lossnya itu di 38 dan juga akurasi testingnya itu di 86. Oke, ini untuk di loss-nya. Jadi ketika grafik loss-nya tadi menurun, itu bisa dibilang bahwa uh, modelannya itu baik. eh sorry, ketika grafik loss-nya itu menurun, maka bisa dikatakan cukup berhasil untuk menghilangkan error. Lalu di sini ketika akurasinya naik, itu bisa dibilang bahwa pemodelan yang digunakan itu cukup baik. Seperti itu. Ini untuk confusion matrix-nya. Nah, di sini ada klasifikasi dari data tersebut. Ini dilakukan summary dari pemodelannya. Lalu di sini dilatih, dicoba kembali atau dilatih kembali apakah benar dari prediksi dan juga uh, kebenaran yang ada untuk untuk apa namanya untuk menentukan data. Lalu di sini dicoba untuk menggunakan learning rate baik dari 0,001, 0,01 ataupun 0,1 yang dimana bisa dilihat bahwa yang paling baik di kasus ini adalah di LR 0,1. Baik, sekian diri saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.